Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wijaya dari kelas S6N dengan NPM 2018 43500 Di sini saya membuat video bertujuan untuk menugaskan tugas dari akhlak etika. Baik, di sini saya akan membahas bab 10 tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Di zaman yang serba canggih ini, untuk di mana semua informasi dapat dengan mudah diakses seperti itu, karena saat ini kita sedang berada di zaman 4.0 seperti itu. Setiap manusia dapat mudah mendapatkan informasi serta kreativitas dalam mencari informasi dan juga tindakan-tindakan seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan agama haruslah ditanam oleh setiap umat manusia di zaman sekarang, karena sangat penting sekali menurut saya, terutama pada umat muslim seperti itu, karena sekarang banyak sekali tayangan-tayangan yang kurang mengajarkan ilmu agama seperti itu, dan ya cukup banyak yang mempertontonkan konten-konten yang kurang baik menurut saya seperti itu. Jadi setiap umat manusia haruslah menanamkan diri nilai agamanya yang kuat seperti itu. Nah, di sini menurut Ibnu Maskawi, itu yang saya baca, akhlak itu adalah keadaan jiwa yang mendorong suatu tindakan tanpa pemikiran dan pertimbangan sebelumnya seperti itu. Pernyataan itu senada dengan Abu Hamid Al-Ghazali yang mengumpamakan akhlak itu adalah sifat terpatri dalam jiwa manusia yang sudah tertanam dari dalam dirinya seperti itu sejak dia lahir. Namun menurut saya akhlak itu bisa dirubah itu dari lingkungan juga, seperti itu, dari lingkungan yang baik, kemudian teman-teman yang baik juga. Nah, di sini saya akan membahas urgensi akhlak dalam kehidupan. Sebuah akhlak yang baik merupakan pondasi sebuah peradaban. Jika akhlak manusia yang ada dalam peradaban itu terus terjaga dan terpelihara dengan baik, maka akan membawa kebaikan bagi peradaban tersebut, seperti itu. Nah, Ahmad Syauqi pernah berkata dalam sebuah baitnya, sungguh selagi akhlak masih tersisa dalam sebuah peradaban, maka peradaban itu akan tetap eksis. Tetapi saat akhlak pada peradaban tersebut lenyap, maka lambat laun peradaban itu akan sirna. Nah, di sini posisi akhlak itu sangatlah tinggi ya pada manusia, seperti itu. Oleh karena itu, akhlak menempati posisi yang istimewa dalam Islam sebagai berikut nih. Yang pertama, posisi Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak. Kemudian ragam akhlak ini baik pun sudah ada pada masa jahiliyah, meski kadarnya sedikit, maka dengan datangnya Rasulullah SAW, ragam akhlak mulia kembali dihidupkan dan disosialisasikan, sehingga dapat dilihat bahwa agama Islam menjadi akhlak yang mulia sebagai landasan, sehingga semua perintah dan larangan agama tak lain adalah implementasi dari akhlak yang baik bagi siapapun. Nah, di sini juga akhlak memberatkan timbangan kebaikan pada saat nanti kita diperhitungkan untuk amal baiknya. Kemudian akhlak ciri keimanan seseorang. Kita bisa lihat apabila seseorang ini memang akhlaknya baik, pasti imannya juga baik. Seperti itu. Bisa juga dilihat dari keseharian orang tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini akhlak yang baik juga bisa menghapus dosa-dosa loh. Seperti itu. Di sini Rasulullah pernah bersabda nih, akhlak yang baik dapat mencairkan atau menghapus ragam kesalahanmu sebagaimana sinar matahari dapat mencairkan bongkahan es. Nah, jadi teman-teman yang merasa banyak dosanya, silakan perbaikin akhlaknya, karena berawal dari akhlak yang baik, teman-teman bisa menghapuskan dosa-dosanya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlak yang baik seperti itu, atau akhlak mahmudah, yaitu ragam sikap diri yang senantiasa mencerminkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Nah, Rasulullah bersabda, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka perkara itu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara baik. Itu hadis riwayat Muslim, Al-Hakim dalam Mustadraknya. Yang kedua itu akhlak yang buruk, atau akhlak mazmumah, yaitu ragam sifat diri yang mencerminkan perbuatan yang buruk, perangi buruk, bahkan dalam perspektif banyak orang pun itu termasuk perbuatan yang buruk dan bahkan bisa merugikan orang lain juga. Nah, kalau kita tinjau dari ruang lingkupnya, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ini dari Dr. Marzuki. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya di sini akan menginformasikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama faktor intern, faktor insting, kemudian faktor kebiasaan, kemudian faktor keturunan seperti itu, kemudian faktor keinginan yang keras atau ambisi, dan faktor hati nurani seperti itu. Yang kedua faktor ekstern nih. Faktor ekstern ada apa aja sih? Seperti keluarga, lingkungan kerja, teman-teman, sekolah. Nah, sampai situ aja untuk faktor-faktornya. Kemudian saya akan membahas tentang metode pembinaan akhlak. Nah, metode pembinaan akhlak ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu metode dialog, metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Kemudian metode perumpamaan Qur'ani dan Nabawi. Kemudian metode keteladanan, metode aplikasi dan pengalaman, kemudian metode ibrah dan nasihat, serta metode targhib dan tahrib, seperti itu. Nah, teman-teman sampai sini aja untuk penjelasan saya dalam bab 10 pembinaan akhlak dalam kehidupan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.